Pada intinya, Tiang sangat memberikan apresiasi sekali kepada Bapak Tuan Guru. Karena kalau tidak ada tokoh-tokoh pendidik seperti Bapak Tuan Guru niki, pimpinan pondok pesantren ini, ngumberuan kepada Tiang. Kita di Lombok ini kita bersyukur adanya Bapak Maulana Syekh pahlawan nasional kita ini. Tanpa beliau sandi nara jaga sekolah di si nyebuk-nyebuk lalu marak niki. Tapi berkat beliau semua pelosok ada sekolah. Seandainya tidak ada tokoh-tokoh NW yang mendirikan sekolah di seluruh pelosok, khususnya kita di Nusa Tenggara Barat ini, arak pire jaga sak tahu sekolah, si bau sekolah. Zaman Tiang laik waktu Tiang SR, nenten SD ya. SMP niki arak dua di Lombok Timur. SMP Sekik Selong bareng Mas Bagi. Nah sudah itu di Pancorti sudah mulai ada sekolah. Jadi gawin telai manto banak-banak si leka nih ya kan. Labuan nenten ngadu mobil ya. Leka. Kerengnya sih mungkin tolang nangka niki. Mengkunang kebalu kolak kaleng cara bagi papan ya. Itu saja di sana ada sekolah yang bisa menampung. Kalau kita lihat sekarang yang duduk di jajaran pemerintahan ini, lebih banyak yang dari sekolah swasta daripada yang sekolah negeri. Bapak bayangkan ini. Lai arak pira itu bau sekolah, tiang lai 6 kelas, tiang kelas SMP. Makin setiap pelosok kita syukur kepada kehadiran Bapak Maulana Syekh ini betul-betul sangat-sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Tanpa beliau kita mungkin di Lomboknya akan jauh ketinggalan dari daerah-daerah lain. Semoga apa yang beliau sudah perbuat diberikan imbalan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tiang entah nasib tiang doang burung sugi Tuan Guru. Karena dulu sempat, tapi milih tenangis suwe jadi. Saya ini dulu orang mungkin yang paling nakal ini, tapi Bapak Maulana Syekh selalu memanggil selalu telebas ya. Telebas sebagai papan ini nakal ngenoka. Tetapi yang sempat dibuatkan azimat sama beliau. Mek tindok masih balik nanti si kepeng bahasa. Lagu si mula nasib tiang dan sugi, kejemput tiang si bos tiang akan Jakarta, tiang disuruh ambil hari Selasa. Pada waktu itu beliau tuh tiang menyiapkan uang 100 rupiah itu yang baru kertas. 100 rupiah, 500, 1000, 2000, 5 yu. 10 yu, 20 yu, saya ketiu 1 yu. Beliau katakan sama saya, kamu tidur, kamu dikejar sama uang. Tapi kamu ingat ini, waktu itu Biro Walidain itu dia manjari masih entah tiang-tiang. Lebu siaran nasib, dia nara izin nenek tiang dan sugi. Tiang sugi sandek yang jadi wakil bupati, Tuan Guru. Nanti jaga jarin tiang, dia tiang tahu. Nah, itu saja yang tiang tidak ambil. Sampai beliau wafat, tiang masih di Jakarta. Nah, sehingga tiang terjemput si bos tiang, terjauh jok Malaysia, karena tiang waktu itu sedang kerja di Jakarta.
Mungkin pelunggu juga ada sempat ingat dulu yang ada bahwa itu memasukkan buku tulis yang berlogo NW pada waktu itu, masih almarhum Pak Gede Sentana pada waktu itu. Nah itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tapi ya saya tetap mendapat berkah karena saking terlalu sering mungkin dipegang kepala, jadilah saya sekarang jadi wakil bupati, alhamdulillah. Jadi jasa beliau sangat luar biasa. Nah itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi setiap ada yang begini terdatang baik pun tak kena ada, tidak terkualat lalu. Saya jadi terhormat begini karena beliau ini. Kalau Pak Sukiman memang Pak Bupati itu kan memang sekolah yang ngerti agama niki, syukur baik tetap sembahyang niki. Entah dengan desa, tentang tiang sekolah agama tiang niki Tuan Guru. Nah, tapi berkat beliau ini berkah yang saya terima karena di mana-mana pun asal saya ketemu pasti kepala saya dipandang. Mohon maaf Bapak-Bapak. Dia lupa jadi nih. Jadi terakhir saya dipegang kepala saya kurang lebih 10 menit mungkin di pintu Biro Walidah ini. Dan saya tidak pernah ketemu lagi. Jadi saya jadi terhormat ya karena beliau. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembali dengan ini. Saya mohon maaf ini karena terlalu emosi ini. Jadi saya datang kembali Bapak Ibu-ibu karena undangan apa tentunya. Walaupun saya sebenarnya hari ini saya kurang sehat betul dan sekaligus selesai ini saya mohon pamit Tuan Guru. Jadi karena tentunya kami diundang ini supaya ada berpartisipasi pemerintah. Marabasan Tuan Guru, sekali tanda tangan duit gaji, dosa bareng pahala di Tuan Guru. Ya belian dosa jadi bareng pahala Tuan Guru nggak? Ya, jadi ini kalau sekarang ini sebenarnya kita Bapak-Bapak dengan setelah adanya COVID-19 ini, luar biasa dampaknya kepada anggaran baik pemerintah maupun segala-galanya. Kita di Lombok Timur ini sudah menggelontorkan uang kurang lebih 130 miliar. Yang kena itu hanya 146 yang positif, banyak 2 meninggal. Kalau kita hitung hampir biaya orang yang sakit ini, hampir 1 miliar satu ini. Kira-kira 800 juta lebih. Lalu bah obat na vitamin doang Tuan Guru niki, lalu biaya tangan saya gelidongnya luwe. Honor luwe tokol-tokol mau honor ya kena lain enda. Nah itu kira-kira lu dosen ya aneh lu beta pikiran Tuan Guru. Nah ini karena banyaknya hal-hal seperti ini Tuan Guru, jadi banyak sekali perekonomian kita macet, semuanya macet. Dan ini kalau hanya yang berdampak COVID itu kepada negara Indonesia saja, mungkin perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak selambat seperti yang sekarang kita hadapi sekarang ini. Tapi bagaimanapun semua ini tidak pernah kita ramalkan datangnya COVID ini. Nah begitu mendadaknya datang COVID ini dan disebarkan secara luar biasa di dunia dan masyarakat menonton TV, jadi ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi saya sering sekali mendengar Bapak Tuan Guru bahwa yang namanya mati, katanya Bapak Tuan Guru ini hadisnya tidak tahu nih Tuan Guru. Ndek na bau maju, ndek na bau mundur bahasan Tuan Guru kan yang jelaskan sama kita. Lagu siaran kita takut nih Tuan Guru. Mungkin ikhtiar tetap kita lakukan ini dengan jaga jarak. Sebenarnya kita kumpul ini semuanya tidak boleh. Lagu si tentu jaga diri masih mati. Mulai datang waktu naluan Tuan Guru. Nah batu sila gubuk kita selaman bilang jelo terselaman masih sampai teman giliran dek mantu masih mati enggak.
Jadi inilah kondisi kita yang sekarang. Di satu sisi Tuan Guru, kalau kita pergi ke tempat-tempat kantor gubernur dan sudah dikasih kita jarak, harus jaraknya minimal 1 meter. Sudah dikasih jarak seperti itu, Papa datang batu rapat-rapat di tengah rawas. Jadi tidak ada disiplin Tuan Guru. Nah tetapi akhirnya kita berpikir, tiang tepete bilang kelem lek balik ke subuh dengan lek balen tiang niki Tuan Guru. Kita tolakkan peleh. Nah kita sekarang kita temele jarang-jarang sekumbe bau toko lek balen tatur tiang sekasar niki Tuan Guru. Nah aneh jadi kembali tiang dengar saanu niki takziah niki aro munde man waktu masih di temate aneh kedoan bae niku. Jadi no jadi bapak-bapak jadi. Nah inilah dasarnya Tuan Guru. Tapi bagaimanapun juga anjuran pemerintah ya ikhtiar tetap kita laksanakan, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, pakai masker. Nah ini hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga itu ikhtiar yang tetap itu ke masalah waktu mati selaku kepada kita mati Semarang hidup nih kan marabasan Tuan Guru ya doang tenti wah aneh. Nah dan kita serahkan kepada Allah. Nah kembali kepada meletakan batu pertama ini Tuan Guru aran ini bau luwe lamun tiang makin ngaturang semen arak sekiri darak gawe ini Tuan Guru kan. Jadi tiang lunas itu besok proposal kita kasih pelunggu 50 juta nggih. Nah laun malik Tuan Guru sampunang dulu ndak. Nah laun malik insyaallah arak doang langan tebetulung Tuan Guru beda baik tiang iki arak niki turul hadi insyaallah lagu kata nyembe niki Tuan Guru nggih sekadar nyembe dulu aran jak kentekan covid nih gentiang matur makin jengkel luwean peleh laun malik dia nemu batur si lain. Jadi sekedar lagu bilang tahun lemak terhadap walaupun aturan Tuan Guru tak kalau dia dapat tahun ini maka tahun depan dia tidak dapat ada jarak lu arak baik jarak tak langan tebetulung asal ada kemauan insya Allah Tuan Guru kita akan bantu. Nah tapi nanti tolong pelunggu titip sama Pak Nuradi nggih dan cepat ini tidak ndek belo-belo Tuan Guru insya Allah jemaah jarak lebaran tidak akan lalu ya mau tegadu berotan semen lima tegadu bayar insya Allah jarak lebaran sugulah penyembe nih ini kan penyembe nih dulu kan itu penyembe ini kan marah bahasa bagi papan kan ada sekedi kan sok na beak sekedi dulu jadi sok narang kita tiang gunung batu luwek mengingat tiang raung tiang saat ini tiang tok dagar batu lah Tuan Guru tiang saat nimbun Labuan Haji lah ini kan. Nah jadi Tuan Guru sekedar itu saja mungkin Tuan Guru nanti banyak Tuan Guru Tulika terus sekaligus tiang nunas pengandika pamit nanti belo-belo setiang ngambil ke inti nomor nikah Tuan Guru datang sewe jari wah belo-belo makin ketika bercerita raos sendiri mau bares Tuan Guru si lain baru pidato nih jadi inti nano doang yang datang ngaturang sembe nah terus yang nunas pengandika pamit kurang lebih yang mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.